Angelina Meresiedo. Saya dari kelas 11 IPS 1. Oke, baik. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang mitigasi bencana alam. Oke, jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi dari bencana itu sendiri. Menurut materi yang telah diajarkan, definisi bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh yang pertama yaitu faktor alam, yang kedua faktor manusia, dan yang ketiga faktor non-alam, sehingga dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan juga kerugian harta benda, dan juga dampak dari psikologis. Yang berikut, saya akan menjelaskan jenis-jenis dari bencana alam. Jenis yang pertama, bencana alam diakibatkan oleh dinamika litosfer. Jenis yang kedua, bencana alam yang diakibatkan oleh dinamika hidrosfer. Jenis yang ketiga, bencana alam yang diakibatkan oleh dinamika atmosfer. Oke, baik. Dari jenis-jenis bencana tersebut, kita akan menjelaskan satu persatu dari jenis bencana alam tersebut. Yang pertama, kita akan menjelaskan bencana akibat dari dinamika litosfer. Dari bencana alam akibat dinamika litosfer, yang pertama yaitu ada letusan gunung api. Letusan gunung api ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, biasanya ada tanda peringatan dan dapat diprediksi. Yang kedua, dapat merusak struktur bangunan. Yang ketiga, aliran lava yang dikeluarkan dapat mengakibatkan adanya kebakaran. Yang keempat, sebaran debu vulkanik dapat menjangkau area yang sangat luas. Dan yang terakhir, banjir lava dapat terjadi disertakan dengan adanya hujan. Bencana alam akibat dinamika litosfer ada juga di antaranya yaitu tanah longsor. Jadi teman-teman, tanah longsor ini merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan ataupun juga pencampuran keduanya menuruni atau keluar lereng akibat tergantungnya kestabilan tanah ataupun batuan penyusunan lereng. Yang berikut, faktor penyebab terjadinya gerakan pada lempeng juga tergantung pada kondisi batuan dan tanah penyusunnya, sehingga akan mempengaruhi struktur geologi, curah hujan, vegetasi penutup, dan juga penggunaan lahan pada lereng, baik itu dari faktor manusia maupun juga dari faktor alam. Yang berikut, ciri-ciri dari tanah longsor itu sendiri. Ciri-ciri yang pertama yaitu munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing. Yang kedua, munculnya mata air baru secara tiba-tiba. Yang ketiga, tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan. Yang keempat, pintu dan jendela rumah kita sulit untuk dibuka.
Dan yang terakhir, runtuhnya bagian tanah dalam jumlah besar. Bencana alam akibat dinamika litosfer juga diantaranya ada gempa bumi. Nah, karakteristik dari gempa bumi itu sendiri, yang pertama berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Yang kedua, lokasinya kejadian tertentu. Yang ketiga, akibatnya dapat menimbulkan bencana lain. Yang keempat, berpotensi terulang kembali. Dan yang terakhir, belum dapat diprediksi. Yang berikut, setelah bencana alam akibat dinamika litosfer, yang kedua, ada bencana alam yang diakibatkan oleh dinamika biosfer. Di antaranya, yang pertama ada banjir. Banjir ini yaitu adanya banjir bandang. Yang kedua ada tsunami. Yang ketiga, setelah bencana alam akibat dinamika biosfer, dan yang ketiga sekarang yaitu bencana alam akibat dinamika atmosfer. Dan di antaranya yaitu yang pertama ada badai tropis. Yang kedua ada kekeringan. Yang ketiga ada tornado. Dan yang keempat yaitu ada kebakaran hutan. Oke, baik, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang siklus penanggulangan bencana. Jadi teman-teman, di dalam siklus penanggulangan bencana ini ada 3 tahap yang ada di dalamnya. Tahap yang pertama yaitu tahap pra-bencana. Tahap yang kedua yaitu tahap tanggap darurat. Dan yang ketiga yaitu tahap pasca bencana. Oke, baik. Jadi dari 3 tahap tersebut, yang pertama kita akan menjelaskan mengenai tahap prabencana. Jadi, di dalam tahap prabencana ini ada 2 situasi. Yang pertama, dalam situasi tidak terjadi bencana, dan yang kedua, situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Oke, jadi kita akan mulai dari yang pertama, yaitu situasi tidak terjadinya bencana. Di dalamnya yang pertama yaitu perencanaan penanggulangan dari suatu bencana yang terjadi. Yang kedua yaitu pencegahan dilakukan dengan cara mengurangi ancaman dan kerentanan pihak yang terancam oleh bencana. Yang ketiga, persyaratan analisis risiko bencana. Yang keempat, pelaksanaan dan penegakan tata ruang. Dan yang terakhir yaitu pendidikan dan pelatihan serta persyaratan standar teknis penanggulangan dalam bencana. Yang kedua tadi ada situasi terdapat terjadinya suatu bencana. Yang pertama yaitu harus adanya kesiapsiagaan. Yang kedua ada mitigasi bencana, yaitu dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang terjadi bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. Baik, tahap yang kedua yaitu tadi adalah tahap tanggap darurat. Di dalamnya yang pertama ada pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya untuk mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, baik itu dari jumlah korbannya atau kerusakan sarana prasarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintah, dan juga kemampuan sumber daya alam maupun buatan. Yang kedua yaitu penentuan status keadaan darurat dari bencana. Yang ketiga yaitu pemenuhan kebutuhan dasar meliputi kebutuhan air bersih,
dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikologi, dan penampung serta tempat hunian. Yang berikutnya yaitu perlindungan terhadap kelompok rentan, yaitu dengan memberikan prioritas pada kelompok, yaitu dengan memberikan penyelamatan, evakuasi, pengamanan, dan juga pelayanan kesehatan yang baik. Dan yang terakhir yaitu pemulihan dengan segera melakukan sarana persebaran vital dilakukan dengan cara memperbaiki atau mengganti kerusakan akibat dari bencana yang terjadi. Dan tahap yang terakhir yaitu adalah tahap pasca bencana. Singkat saja, di dalam tahap pasca bencana ini ada rehabilitas dan rekonstruksi. Kalau rehabilitas yaitu sama seperti upaya pemulihan, misalnya melalui kegiatan perbaikan lingkungan dari daerah yang terjadi bencana atau juga perbaikan sarana prasarana, baik itu bantuan perbaikan rumah, pemulihan sosial psikologis, ataupun pelayanan kesehatan. Yang kedua, yaitu ada rekonstruksi. Rekonstruksi ini dia sama seperti membangun kembali. Jadi rekonstruksi ini dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik lagi demi keamanan dari masyarakat yang terjadi bencana. Baik teman-teman, jadi yang berikutnya kita akan menjelaskan materi tentang manajemen bencana. Yang pertama, kita akan menjelaskan apa itu manajemen bencana. Manajemen bencana adalah serangkaian kegiatan yang terdiri dari aspek perencanaan, penanggulangan, hingga tindakan pasca bencana. Kegiatan ini meliputi usaha pencegahan, tanggap darurat, mitigasi kesiapsiagaan, dan juga pemulihan. Tujuan diadakannya manajemen bencana ini adalah untuk mengurangi kerugian dan risiko yang akan terjadi serta mempercepat proses pemulihan dari pasca bencana. Pelaksanaan manajemen terdiri dari 2 tahap, yakni yang pertama, sebelum terjadi bencana dan sesudah terjadi bencana. Kegiatan yang dilakukan sebelum terjadi bencana meliputi pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Sebaliknya, kegiatan pasca bencana meliputi tanggap darurat, rekonstruksi, dan juga rehabilitasi. Oke, selanjutnya fungsi dari manajemen bencana. Fungsi yang pertama yaitu sebagai tindakan pencegahan. Fungsi yang kedua yaitu sebagai aksi tanggap darurat. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai upaya pemulihan. Dan ada juga manfaat dari manajemen bencana. Manfaat yang pertama, membatasi jumlah korban. Manfaat yang kedua, membatasi kerusakan harta benda dan juga lingkungan hidup. Manfaat yang ketiga, mengembalikan kondisi ekonomi dan sosial dari masyarakat yang terkena bencana tersebut. Yang berikut adalah mitigasi dan adaptasi bencana alam. Yang pertama, mitigasi. Apa sih itu mitigasi? Jadi, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun dari penyadaran dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi suatu ancaman bencana.
Yang kedua yaitu adaptasi bencana. Jadi, adaptasi bencana adalah penyesuaian sistem alam dan manusia terhadap stimulus bencana alam nyata atau yang diharapkan tidak ada dampak-dampaknya yang menyebabkan kerugian atau mengeksploitasi kesempatan-kesempatan yang akan memberikan manfaat. Oke, jadi teman-teman, materi yang terakhir yaitu adalah usaha pengurangan risiko dari bencana alam. Usaha yang pertama yaitu yang pastinya kita harus membuat PT risiko dari bencana. Usaha yang kedua yaitu harus adanya sistem peringatan dini bencana alam. Dan usaha yang ketiga yaitu usaha yang terakhir adalah simulasi bencana. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Saya mengucapkan terima kasih.